Kalau seorang perempuan menceritakan masalahnya padamu, itu bukan cuma soal dia sedang lelah atau ingin mengeluh. Bisa jadi, itu tanda paling halus bahwa dia sedang membuka pintu, bukan untuk dimasuki, tapi untuk dilihat dari ambang. Karena perempuan jarang sekali bicara tanpa makna. Setiap cerita, sekecil apapun itu, punya lapisan yang tak selalu dia ucapkan. Dan kalau kamu terburu-buru menjawab, mungkin kamu tak pernah benar-benar masuk ke ceritanya. Mungkin kamu hanya hadir, tapi tidak benar-benar ada. Narasi ini bukan tentang bagaimana menjadi laki-laki yang kuat, tapi bagaimana menjadi cukup bijak untuk tetap diam ketika diam adalah bentuk tertinggi dari keberanian. Jangan lupa berlangganan dan tonton hingga akhir, karena mungkin yang kamu anggap hanya curhat biasa adalah sesuatu yang jauh lebih penting dari yang kamu kira. Poin pertama, dia mencari koneksi bukan solusi. Kita sering salah langkah di momen paling sederhana. Seorang perempuan datang padamu, duduk pelan, bercerita pelan, tapi kamu malah tergesa. Kamu potong ceritanya. Kamu tawarkan jawaban. Padahal bukan itu yang dia cari. Dia tidak butuh kamu sebagai Google. Dia tidak minta kamu jadi pahlawan. Yang dia cari adalah koneksi. Ada alasan kenapa dia memilih kamu. Bukan karena kamu paling pintar, tapi mungkin karena dia pikir kamu bisa duduk dan diam sebentar. Seperti yang ditekankan dalam ajaran Stoik, tidak semua hal harus diperbaiki. Kadang, kita hanya diminta hadir dalam badai, bukan mengusir awan. Marcus Aurelius pernah bilang, jika kamu kesal karena sesuatu di luar kendalimu, maka kamu sedang membiarkan hal itu mengendali kamu. Dan bisa jadi, kamu terlalu sibuk mencoba menyelesaikan masalah, sampai lupa bahwa yang dia butuhkan hanyalah seseorang yang tidak menghilang. Masalahnya, kita sering merasa gagal ketika tidak bisa memberi solusi. Padahal, kegagalan terbesar justru terjadi saat kita kehilangan kemampuan untuk hadir. Biasanya kalau kita terburu-buru merespons, itu bukan karena kita tahu apa yang harus dilakukan, tapi karena kita tak nyaman dengan ketidakpastian. Kita tidak tahan dengan jeda. Kita takut kelihatan bodoh. Kita lebih memilih berkata apa saja daripada diam bersama seseorang yang sedang merasa hancur. Padahal mungkin justru di diam itulah terjadi koneksi yang tidak bisa dijelaskan. Bayangkan kamu duduk di sampingnya, dia tidak bicara, kamu juga tidak. Tapi kalian berdua tahu. Kalian sedang memahami sesuatu yang bahkan tidak bisa didefinisikan dengan kata. Apa kamu cukup kuat untuk tidak tergesa? Apa kamu cukup tenang untuk menjadi ruang? Karena kalau kamu tidak bisa tahan hadir saat tak ada yang bisa diperbaiki, bagaimana mungkin kamu bisa bertahan ketika luka itu belum selesai? Itu sebabnya, ketika seorang perempuan menceritakan masalahnya padamu, itu bukan undangan untuk bertindak, tapi untuk menyatu. Bukan menyelamatkan, tapi menemani. Bukan menjelaskan, tapi merasakan. Dan kalau kamu paham itu, mungkin kamu tidak akan menjawab apapun. Kamu hanya akan tetap duduk dan tidak pergi. Poin kedua, dia ingin didengarkan. Kadang kita pikir mendengarkan itu pasif, diam, tapi nyatanya tak semua diam adalah kehadiran. Ada diam yang terasa hampa. Ada pula yang menjadi tempat paling luas untuk orang bersandar. Seperti yang kita bahas di poin sebelumnya, dia tidak selalu datang untuk dicari jalan keluarnya. Tapi saat dia terus bicara, terus mengulang, bukan karena dia lupa, tapi karena dia sedang mencari ruang yang bisa menerima isi hatinya. Dan kamu tahu apa yang lebih menyakitkan daripada tidak mendapat solusi? Diburu waktu oleh seseorang yang bahkan tak mencoba mengerti. Kita sering cepat lelah, cepat menilai. Curhat lagi, masalah yang itu-itu aja. Tapi, bisa jadi itu satu-satunya bentuk keberanian yang dia punya. Menurut penelitian, emosi yang tidak diproses cenderung muncul berulang dalam bentuk cerita yang sama. Karena tubuh manusia, secara biologis, selalu mencari saksi untuk rasa yang belum tersampaikan. Dan bisa jadi, kamu dipilih bukan karena kamu pintar, tapi karena dia percaya, kamu akan tetap duduk meski tidak mengerti seluruh ceritanya. Bayangkan, kamu sedang minum kopi, dan dia mulai cerita soal pekerjaannya, keluarganya, hal-hal kecil yang dia pikir mengganggu. Apa kamu langsung jawab, atau kamu benar-benar mendengar?
Pernahkah kamu duduk dan membiarkan kalimatnya menggantung tanpa buru-buru merespons? Pernahkah kamu hadir tanpa menginterupsi? Karena mendengarkan bukan hanya tentang telinga, itu juga soal tahan terhadap ketidaknyamanan. Soal tidak menyela ketika kamu merasa sudah tahu akhir ceritanya. Dan jika kamu masih bingung kenapa dia marah saat kamu memberi saran, bisa jadi kamu terlalu cepat bicara. Kamu lupa bahwa beberapa cerita tidak perlu diselesaikan. Mereka hanya perlu dipeluk. Jadi sekarang, kalau kamu bertemu perempuan yang terus bercerita dan kamu tergoda menyelanya, bertanyalah, apa aku mendengar untuk menjawab atau untuk mengerti? Karena bisa jadi, satu-satunya yang dia butuhkan adalah seseorang yang mau duduk tenang dan berkata dalam diam, "Aku di sini, lanjutkan." Dan mungkin dari situlah sebuah kedekatan mulai tumbuh. Tanpa banyak kata, tanpa solusi, tanpa paksaan, hanya kehadiran. Poin ketiga, dia mempercayaimu cukup dalam untuk menjadi rentan. Kadang, seseorang tidak butuh ruang, tapi butuh tempat. Dan tempat itu bukan gedung, bukan ruangan, tapi seseorang. Seperti yang kita bahas di poin sebelumnya, tentang mendengarkan. Sekarang kita bicara tentang momen yang lebih dalam dari sekadar bicara. Karena, tidak semua cerita itu sekadar cerita. Beberapa adalah bentuk kepercayaan yang nyaris tidak terucapkan. Ketika seorang perempuan bercerita dengan suaranya yang perlahan, dengan kata-kata yang tertata ragu, atau bahkan dengan mata yang tak berani menatap langsung, itu bukan kelemahan. Itu adalah keberanian yang dipilih dengan sangat hati-hati. Membuka luka bukanlah hal yang gampang. Apalagi jika lukanya pernah dianggap remeh, pernah ditertawakan, atau malah digunakan sebagai senjata. Dan sekarang, dia memilih kamu. Mungkin bukan karena kamu pandai memberi jawaban, tapi karena entah kenapa, dia merasa kamu cukup aman untuk melihat sisi yang tidak semua orang boleh tahu. Kerentanan itu seperti menurunkan tameng. Dia tidak sedang meminta tolong. Dia sedang menunjukkan bahwa kamu berbeda. Karena kalau tidak, dia bisa saja memilih diam seperti biasanya. Tersenyum palsu seperti kebiasaannya. Dan berkata, "Aku nggak apa-apa." Tapi kali ini, dia nggak pakai topeng. Dia menyingkirkan semua, "Aku baik-baik saja." Dan menggantinya dengan, "Aku mau cerita, tapi kamu janji jangan pergi, ya." Itu bukan sekadar kalimat. Itu semacam janji yang tidak pernah diucapkan, tapi berharap ditepati. Dan kamu tahu, di momen seperti itu, yang paling penting bukan siapa kamu bagi dia, tapi apa kamu bisa hadir sebagai seseorang yang tidak tergesa menilai, yang tidak menjadikan luka itu sebagai celah untuk merasa lebih hebat. Kalau kamu hadir, bukan untuk mengubah ceritanya, tapi untuk menemaninya menghadapinya. Mungkin di matanya, kamu sudah jadi rumah. Dan rumah tidak harus besar. Cukup hangat, cukup diam, cukup ada. Karena dalam dunia yang terlalu sering menghakimi, kerentanan adalah bentuk keberanian yang jarang. Dan saat seseorang memberikannya padamu, itu bukan beban, itu kehormatan. Pertanyaannya sekarang, kamu siap jaga kepercayaan itu? Atau kamu masih sibuk merasa tidak tahu harus berkata apa? Poin keempat, dia menghargai rasa aman secara emosional. Kadang, seseorang tidak butuh nasihat, tidak butuh janji, dan bahkan tidak butuh solusi. Dia cuma ingin tahu, apakah bersama kamu, dia masih bisa merasa aman untuk jadi dirinya sendiri? Karena, seperti yang kita bahas di poin sebelumnya, ketika seseorang menunjukkan sisi rentannya, yang sebenarnya dia harapkan bukan simpati, tapi kestabilan. Sebuah ruang, di mana dia tidak merasa terancam untuk jujur. Aman secara emosional bukan berarti selalu setuju. Bukan berarti kamu harus mengiyakan semua isi hatinya. Tapi kamu tahu, apa yang paling ditakuti banyak orang dalam hubungan? Bukan konflik, tapi diremehkan saat sedang terbuka. Dan perempuan tahu betul perasaan itu. Makanya mereka belajar membaca suasana. Mereka menguji atmosfer. Bahkan sebelum kamu sadar, mereka sudah tahu apakah kamu tempat yang bisa membuat mereka tetap bernapas, atau harus kembali diam. Sinenya sederhana. Dia duduk di sebelahmu. Matanya tidak menatap langsung, tapi tangannya sibuk memelintir ujung bajunya.
Kalimat pertamanya tidak langsung masuk ke masalah. Tapi kamu bisa rasakan, ada sesuatu yang dia timbang-timbang. Nah, pada titik itu, responsmu akan menentukan segalanya. Apakah kamu akan menyela dan bilang, "Ya elah gitu doang," atau kamu biarkan jeda itu ada? Kamu diam, bukan karena nggak peduli, tapi karena kamu sadar, kadang keheningan adalah pelindung terakhir dari sebuah kepercayaan. Rasa aman itu bukan hal yang besar. Kadang cuma tentang kamu yang tidak buru-buru membandingkan, tentang kamu yang tidak meremehkan air mata, tentang kamu yang cukup sadar diri untuk tidak menjadikan kelemahannya sebagai bahan olok-olok. Dalam ajaran Stoik, kebajikan bukan tentang menunjukkan kekuatan, tapi tentang menahan diri di momen-momen yang menggoda kita untuk menghakimi. Pertanyaannya sederhana. Kalau dia merasa aman bersamamu, apakah itu karena kamu benar-benar memahami? Atau hanya karena dia belum tahu siapa kamu sebenarnya? Dan kalau hari ini, ada seseorang yang mulai tertawa lepas di dekatmu, padahal dia biasanya kaku dan diam. Mungkin bukan karena kamu lucu, tapi karena akhirnya dia merasa bisa bernapas tanpa harus jaga citra. Jadi, kamu tempat dia pulang, atau tempat dia berhenti percaya? Poin kelima, dia sedang membagikan dunia batinnya. Ada hal-hal yang tidak ditulis di caption, tidak bisa diketik di chat, dan tidak akan pernah dimengerti oleh seseorang yang buru-buru ingin menjawab. Seperti yang perlahan mulai kita pahami dari poin sebelumnya, saat seseorang merasa cukup aman, bukan hanya kata-kata yang keluar, tapi isi dari ruang yang paling rapuh, dunia batin. Dan kamu tahu, saat dia mulai bercerita bukan tentang apa yang terjadi, tapi bagaimana itu membuat dia merasa, itu bukan curhat biasa. Itu adalah izin tak tertulis untuk masuk ke wilayah yang bahkan keluarga pun belum tentu tahu pintunya. Kamu tidak sedang bicara dengan logika. Kamu sedang berjalan di antara luka yang masih belum diberi nama. Dia mungkin cerita tentang temannya yang berubah, tapi nada suaranya bicara soal takut ditinggal. Dia mungkin bahas pekerjaan, tapi matanya sedang menyimpan pertanyaan besar. Apa aku cukup berharga? Dan kalau kamu terlalu cepat menimpali dengan, "Ya udah tinggal resign aja," atau "Udahlah jangan baperan," kamu bukan sedang bantu. Kamu sedang menutup kembali pintu yang baru saja terbuka. Dalam Stoikisme, Marcus Aurelius menulis, "Masuklah ke dalam batinmu sendiri, di sanalah kamu akan menemukan mata air yang tidak pernah kering." Tapi kalau seseorang mengajakmu masuk ke batin mereka, apakah kamu cukup tenang untuk tidak membawa sepatu ego? Scene-nya pelan, kamu lagi di kafe, dia lagi cerita, orang-orang di sekeliling tertawa. Tapi kamu tahu dia sedang berperang di dalam dan memutuskan untuk melibatkanmu. Pertanyaannya bukan, apa yang harus aku jawab? Tapi, bisakah aku hadir meskipun aku tak punya solusi? Dan ini bukan soal jadi orang yang bijak. Terkadang kamu hanya perlu jadi tempat hening yang tidak menghakimi. Karena bisa jadi, yang dia cari bukan pendengar yang pintar, tapi seseorang yang cukup sabar untuk ikut diam. Saat kata-kata sudah habis, tapi perasaannya belum selesai. Jadi, saat dia membagikan dunia batinnya padamu, apakah kamu akan jadi cahaya kecil di dalamnya? Atau kamu justru padamkan semuanya dengan senter logikamu? Poin ke-6, dia secara tidak langsung menunjukkan apa yang penting baginya. Kadang kamu dengar keluhannya soal pekerjaan, tentang atasan yang tidak menghargai, tentang sahabat yang berubah, tentang waktu yang diabaikan. Dan kamu kira itu sekadar cerita yang lewat. Tapi diam-diam, dia sedang menunjukkan kepadamu apa yang penting dalam hidupnya. Bukan dengan menunjuk, tapi dengan berharap kamu cukup peka untuk melihat. Seperti yang kita bahas di poin sebelumnya, seseorang tidak akan membukakan dunia batinnya kalau tak merasa aman. Tapi setelah itu, dia akan mulai menunjukkan nilai-nilai yang dia perjuangkan. Bukan lewat pidato, tapi lewat ekspresi yang paling jujur, keluhan. Kamu tahu, di Stoikisme, Epictetus pernah berkata, bukan peristiwa yang menyakiti kita, tapi penilaian kita terhadap peristiwa itu. Jadi ketika dia berkata, aku capek banget ngerasa nggak didengar, bukan berarti dia minta solusi, tapi dia sedang berkata, aku butuh rasa dihargai. Atau saat dia kesal karena kamu datang terlambat, bisa jadi dia sedang bilang, aku pengen jadi prioritas. Tapi tidak secara langsung. Karena biasanya, kita tumbuh dalam budaya yang membuat kita malu mengutarakan kebutuhan.
kita takut disebut manja, baper, atau lebay. Jadi kita pilih menyampaikan dalam bentuk yang lebih bisa dimaafkan. Keluhan. Sekarang, bayangkan kamu sedang duduk bersamanya. Dia cerita. Nadanya pelan, tapi nadinya cepat. Matanya menatap ke jendela, bukan ke kamu. Kamu dengar kata-katanya. Tapi bisa nggak kamu dengar nilainya? Seorang perempuan yang menceritakan masalahnya padamu, mungkin tidak sedang meminta pertolongan. Dia sedang menunggu. Apakah kamu cukup bijak untuk menangkap pesan yang tersembunyi, yang tidak keluar dari mulut, tapi bergema dari caranya mengulang cerita yang sama tentang hal yang tampaknya sepele, padahal tidak, karena ini bukan soal masalahnya. Ini soal moralitas personal yang sedang bergesekan dengan dunia. Dan kalau kamu bisa mendengarkan hingga ke lapisan itu, mungkin untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia merasa benar-benar dimengerti. Bukan karena kamu sepakat, bukan karena kamu menjawab, tapi karena kamu diam dalam pemahaman yang dalam. Jadi, jika dia bercerita dan kamu mulai merasa, kok dia cerewet ya? Cobalah ganti pertanyaannya menjadi, nilai apa yang sedang dia pertahankan, yang mungkin belum pernah dia sebutkan? Karena bisa jadi, itu satu-satunya cara yang dia tahu untuk memperkenalkan siapa dirinya, tanpa merasa ditolak. Poin ketujuh. Dia sedang menguji kedalaman karaktermu. Kadang, ketika seorang perempuan menceritakan masalahnya, itu bukan hanya tentang isi ceritanya, bukan juga soal dia ingin kamu setuju atau memberi solusi. Bahkan, kadang dia sudah tahu kamu tidak punya jawabannya, tapi dia tetap cerita. Bukan untuk menyelesaikan masalah, melainkan untuk menyelesaikan kamu. Apakah kamu akan gugup? Apakah kamu akan buru-buru menyela? Atau kamu akan duduk tenang, tetap tinggal, dan tidak melarikan diri? Karena seperti yang kita bahas di poin sebelumnya, banyak hal penting yang tidak diucapkan secara langsung. Dan disinilah, diam-diam dia sedang menilai. Bukan dari kata-kata kamu, tapi dari getaran kecil di wajahmu saat dia bicara. Dari seberapa cepat kamu mencoba mengalihkan topik. Atau dari seberapa tulus kamu mendengarkan, tanpa harus berkata, "Aku ngerti kok," padahal kamu tidak. Stoikisme pernah bilang bahwa ujian sejati datang bukan dari dunia luar, tapi dari respons kita sendiri. Dan kalau kita jujur, berapa kali dalam hidupmu kamu diuji bukan lewat bencana besar, tapi lewat momen sederhana? Seseorang yang memilih membuka luka di depanmu, saat dia bilang, "Aku capek," apakah kamu akan bilang, "Ya udah jangan dipikirin," atau kamu justru diam dan menatap matanya seolah berkata, "Aku di sini"? Itu bukan kalimat, itu karakter. Dan dia mungkin sedang mencarinya. Bukan karena dia manipulatif, tapi karena dia trauma. Karena terlalu sering diceritakan untuk jangan baper. Karena terlalu sering melihat orang berubah saat tahu sisi lemahnya. Jadi hari itu, dia cerita. Bukan untuk meyakinkanmu tentang ceritanya, tapi untuk melihat siapa kamu sebenarnya.